kita semua. Yang saya hormati Bapak Paraya, Pak Andi, dan juga Pak Kalen, juga teman dia yang hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan karya ilmiahnya. Jadi hari ini pada sesi kedua kita akan menyaksikan presentasi karya ilmiah dari Rumania dan Lopez dengan judul Analisis Karakter Tokoh Utama dalam novel Ways to Live Forever karya Sally Nichols. Jadi tanpa berlama-lama kita berikan kesempatan kepada teman Mia untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Ignacia Aprilia Lopez dari kelas 12 Bahasa dan Budaya. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang saya susun yang berjudul Analisis Karakter Tokoh Utama dalam novel Ways to Live Forever karya Sally Nichols. Dan karya ilmiah ini saya susun di bawah bimbingan Pak Valen sebagai pembimbing 1, juga Ibu Yuni sebagai pembimbing 2. Langsung saja. Dalam karya ilmiah saya ini terkandung 5 bab. Pada bab 1 itu ada pendahuluan. Kurang lebih saya akan membahas mengenai latar belakang mengapa saya menulis karya ini. Kemudian pada bab 2 ada kajian pustaka. Bagian ini terkandung teori-teori dan juga konsep-konsep yang akan saya gunakan dalam karya ilmiah ini. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Di dalamnya terdapat pendekatan penelitian yang saya gunakan, kemudian saya membahas soal prosedur pengumpulan data dan juga teknik analisis data yang saya gunakan. Kemudian pada bab 4, karena karyanya ini saya menganalisis karakter tokoh utama dalam novel, jadi pada bab 4 saya sertakan kutipan-kutipan yang terkandung dalam novel Ways to Live Forever yang telah saya klasifikasikan karakternya. Kemudian pada bab 5 penutup terdapat kesimpulan dan saran dari keseluruhan pada kalian. Pada bab 1 pendahuluan, yang pertama itu ada satu latar belakang. Saya membahas beberapa hal. Yang pertama mengenai manusia sebagai homo sosial. Jadi kita ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki perbedaannya masing-masing, terutama pada karakter diri. Jadi setiap manusia itu memiliki karakter diri yang berbeda-beda. Dan dari karakter diri yang berbeda, manusia itu tetaplah makhluk sosial yang harus hidup berdampingan. Untuk itu, diperlukan sikap saling pengertian dan memahami orang lain demi keberlangsungan hidup sebagai homo sosialis. Jadi homo sosialis sendiri adalah manusia yang dimana manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kemudian yang berikut mengenai karakter manusia, di sini saya menjelaskan teori 4 temperamen yang berawal dari tokoh Yunani, Hippocrates, yang menggabungkan 4 temperamen sebagai bagian dari teori pengobatannya. Teori ini merupakan bagian dari konsep medis kuno bernama humorism yang mengacu pada cairan tubuh. Jadi setiap orang memiliki jenis cairan yang berbeda di dalam tubuhnya. Dan perbedaan ini akan memengaruhi temperamen serta emosi seseorang. Dan pada teori 4 temperamen ini, karakter seseorang terbagi menjadi 4 jenis sesuai namanya 4 temperamen, yakni ada sanguinis, kemudian ada koleris, ada melankolis, dan juga pragmatis. Sementara itu dalam teori ini ada juga namanya karakter campuran. Jadi di mana seseorang dapat memiliki temperamen yang berbeda. Misalnya seseorang memiliki temperamen sanguinis dan juga melankolis. Untuk itu dari perbedaan yang ada itu diperlukan sikap saling memahami antar sesama manusia dari perbedaan yang ada itu demi keberlangsungan hidup bersama sebagai homo sosial. Namun tak hanya pada kehidupan, seseorang juga perlu memiliki pengertian dan pemahaman mengenai karakter yang ada pada suatu karya sastra. Pada poin ketiga itu saya membahas mengenai karya sastra, yakni novel, yang dimana novel adalah objek dari karya ilmiah saya. Dan yang keempat, saya akan membahas sekilas tentang novel Ways to Live Forever karya Sally Nichols. Jadi novel Ways to Live Forever merupakan buah karya pertama dari Sally Nichols yang ia tulis dengan berisikan catatan harian Sam selama hidupnya sebelum ajal menyebut. Jadi kita langsung mendapat mengetahui bahwa tokoh utama dalam novel ini adalah Sam, karena dalam novel ini menceritakan catatan harian Sam selama hidupnya. Sally Nichols adalah penulis buku anak-anak yang berasal dari Britania Raya.
Novel pertamanya, Ways to Live Forever, ditulis saat dia berada di Pennsylvania University, yang ditulis sebagai lembaga memo anak tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Marion Lloyd Books, bagian dari Scholastic Press pada Januari 2008. Kemudian buku novel ini dijadikan film dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2010. Kemudian alasan mengapa saya memilih novel ini, memilih untuk mengkaji novel ini, karena isi cerita dari novel ini sangat menarik, juga dapat mudah dimengerti atau diterima oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Karena sesungguhnya novel ini berkisah tentang anak laki-laki yang adalah Sam, berusia 11 tahun, yang menderita penyakit kanker tipe leukemia limfoblastik. Jadi Sam lahir dari kedua orang tua yang sifatnya berbeda, ibunya sangat penyayang dan overprotective, sedangkan ayahnya adalah seorang yang pendiam. Selain orang tua, Sam juga memiliki adik perempuan satu-satunya yang bernama Ella. Dan selain keluarga, Sam juga memiliki teman seperjuangan selama hidupnya, namanya adalah Felix Trainer, yang dimana Felix juga mengidap penyakit kanker yang sama, dan mereka ke sekolah di rumah dengan murid hanya Sam dan Felix. Jadi mungkin kita kenal dengan sebutan homeschooling, dan tutor homeschooling mereka adalah Mrs. Willis. Jadi pertemuan pertama Sam dengan Felix itu ketika mereka berdua sama-sama sedang dirawat di rumah sakit, dan sejak saat itu Sam dan Felix menjadi sahabat karib, hingga pada akhirnya Felix lebih mendahului Sam. Kemudian alasan yang berikut mengapa saya memilih novel ini, karena dalam sebuah penelitian novel ini tergolong dalam novel yang jarang dibahas atau dijadikan sebagai objek suatu penelitian. Kemudian kisah perjuangan dari Sam ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk para penderita penyakit kronis ataupun sesama penderita kanker untuk terus berjuang kembali pulih. Namun tidak hanya kepada para penderita penyakit kronis, namun juga kepada para pembaca yang lainnya yang juga sedang memperjuangkan suatu hal untuk suatu keberhasilan. Kemudian yang terakhir mengenai fokus penelitian, jadi pada karya ilmiah ini fokus penelitiannya adalah jenis-jenis karakter dari tokoh utama berdasarkan teori 4 temperamen, yakni sanguinis, melankolis, koleris, dan pragmatis. Baik, yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana karakter tokoh utama dalam novel Ways to Live Forever karya Sally Nichols. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui karakter tokoh utama dalam novel Ways to Live Forever karya Sally Nichols. Kemudian manfaat penelitian bagi penulis, membantu penulis untuk berpikir kritis dalam menyusun kalimat, mengasah kemampuan penulis dalam menganalisa suatu hal, dan memenuhi salah satu syarat kelulusan dari SMA Santo Ambrosius Sepuka. Kemudian bagi pembaca, untuk mengetahui karakter tokoh utama dalam novel Ways to Live Forever karya Sally Nichols, dan mengetahui nilai-nilai yang dapat dipelajari dari karakter tokoh utama dalam novel Ways to Live Forever karya Sally Nichols, dan menjadikannya sebagai referensi untuk mengenal dan membentuk karakter diri. Kemudian pada bab 2 kajian pustaka itu saya membahas 3 hal. Yang pertama ada novel, yang kedua tokoh, kemudian yang ketiga karakter. Saya lanjut saja ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Jadi pada karya ilmiah ini saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif atau data yang terurai dalam bentuk kata-kata, kemudian saya jabarkan secara deskriptif. Kemudian yang berikut prosedur pengumpulan data. Dalam pengumpulan data sendiri, yang pastinya pertama saya membaca novelnya secara berulang-ulang. Kemudian sembari membaca, saya mengklasifikasikan kepada keempat karakter berdasarkan teori 4 temperamen itu. Kemudian saya mendistribusikan secara rinci mengenai satu persatu kutipan tersebut. Kemudian ada teknik analisis data. Jadi dalam teknik analisis data dalam karya ilmiah ini itu saya menggunakan teknik studi pustaka, yang dimana pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah,
jurnal, ensiklopedi, serta karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, video, maupun film juga termasuk sumber data keseluruhan. Jadi karena dalam karya ini saya menggunakan novel sebagai objek, jadi teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik studi pustaka. Kemudian yang berikut bab 4, hasil dan pembahasan. Jadi dalam bab 4 ini saya bagi menjadi 2, itu ada hasil penelitian dan juga pembahasan penelitian. Nah, pada hasil penelitian ini yang pertama, topik utama, seperti yang setelah saya sebutkan di awal tadi, bahwa topik utama dalam Will Sleep Forever ini adalah Sam. Kemudian yang berikut mengenai karakter tokoh utama. Dalam hasil penelitian ini saya menyertakan kutipan-kutipan yang telah saya klasifikasikan berdasarkan 4 karakter yang berasal dari teori 4 temperamen itu. Yang pertama adalah karakter sanguinis, di mana karakter yang suka bergaul dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Di sini total kutipan untuk karakter sanguinis yang saya dapatkan dari novel Will Sleep Forever itu ada 2 kutipan. Kemudian pada karakter melankolis, karakter melankolis adalah karakter yang bercirikan orang yang tidak suka bergaul dengan individu lain di lingkungan sekitar atau cenderung menutup diri dari luar lingkungannya, pemikir keras, serta cenderung bersifat pesimis. Untuk karakter melankolis sendiri itu saya temukan ada total 7 kutipan. Kemudian karakter yang ketiga, koleris, tegas dalam mengambil keputusan, gemar mengatur, senang berpetualang, senang dengan hal yang menantang, serta optimis atau tidak mudah menyerah. Untuk karakter koleris sendiri, total ada 7 kutipan yang saya temukan. Kemudian pada karakter flegmatis yang terakhir, sifat pembawaan yang cenderung santai dan acuh tak acuh. Jenis karakter ini dapat lebih mudah berdamai dengan kehidupan dalam berbagai macam keadaan. Untuk karakter flegmatis sendiri, itu total ada 6 kutipan yang saya temukan. Kemudian pada bagian yang berikut pembahasan penelitian. Jadi pada bagian ini saya mendeskripsikan satu persatu kutipan yang berasal dari keempat karakter yang telah saya klasifikasikan. Ini terdapat 2 kutipan karakter sanguinis, 7 kutipan karakter melankolis, 7 kutipan karakter koleris, dan 6 kutipan karakter flegmatis. Jadi kembali pada kutipan yang tadi. Jadi untuk karakter yang pertama, karakter sanguinis, saya bacakan kutipannya. Mrs. Willis berkata, mungkin sebaiknya dia tidak terlalu sering datang. Tidak, kataku, aku ingin kau terus datang. Jadi sedikit informasi bahwa Mrs. Willis ini adalah guru homeschoolingnya Sam. Kemudian ibu dari Sam mengatakan bahwa sebaiknya Mrs. Willis ini tidak terlalu sering datang. Kemudian saya mengatakan tidak, karena dia ingin bahwa Mrs. Willis untuk selalu datang. Dan pada pengertian karakter sanguinis sendiri bercirikan orang yang suka bergaul dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitar. Dan di sini menunjukkan bahwa saya memiliki karakter sanguinis karena dia nyaman dengan orang yang ada di lingkungan sekitar. Mrs. Willis sendiri itu bisa dikatakan sebagai orang yang berada di lingkungan sekitarnya saya. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa Sam nyaman dengan lingkungannya, terutama terhadap orang terdekatnya, di mana Sam tak rela untuk Mrs. Willis tidak datang sesering biasanya. Kemudian yang berikut kutipan pada karakter melankolis. Salah satu kutipannya itu, kalau kau serius sekali mengerjakan PR-mu, kenapa kau tidak masuk sekolah lagi saja? Wanita malang itu sudah cukup lama mesti bolak-balik terus kemari. Aku suka pada Mrs. Willis, sahutku cepat-cepat. Aku tidak mau disuruh kembali ke sekolah. Anak-anak di sana suka memandangiku dan bertanya-tanya macam-macam. Misalnya, kok kau boleh pulang kalau capek? Atau sebenarnya seberapa parah sih penyakitmu? Nah, pada pengertian melankolis sendiri adalah orang yang tidak suka bergaul dengan individu lain di lingkungan sekitar atau cenderung menutup diri. Nah, pada kutipan ini terlihat jelas bahwa Sam sangat tidak nyaman untuk pergi ke sekolah, karena jika dia pergi ke sekolah, yang menjadi orang yang ada di sekitar dia adalah teman-teman sekolahnya. Dan di sini berdasarkan kutipan ini terlihat bahwa Sam sangat tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya,
sehingga dia memutuskan untuk tidak ingin ke sekolah karena tidak nyaman dengan pandangan orang lain terhadap dirinya. Kemudian pada kutipan koleris, aku ingin punya balon Zeppelin, kendaraan paling asik. Semacam balon besar yang diisi udara panas, tapi bentuk seperti angka O yang rebah. Balon ini ada mesinnya dan bisa dikemudikan. Jadi kita bisa pergi kemana kita suka. Balon Zeppelin ini bisa dibuat sendiri di garasi. Banyak orang pernah melakukannya. Menurutku ini asyik sekali. Rasanya pasti seperti punya pesawat terbang pribadi, tapi lebih praktis. Bisa diterbangkan kemana saja, dan kalau sampai ke tempat tujuan, tidak dibutuhkan tempat pendaratan helikopter atau landasan. Tinggal diikat saja balonnya ke gunung atau apalah, lalu kita turun lewat tali. Dan kalau sudah puas, kita memanjat lagi dan meneruskan untuk terbang. Jadi dalam kutipan ini sangat terlihat jelas bahwa saya memiliki karakter koleris, yang dimana karakter koleris sendiri adalah orang yang salah satu ciri dari karakter koleris adalah senang berpetualang, senang dengan hal yang menantang. Jadi di sini terlihat jelas bahwa Sam adalah orang yang senang berpetualang, yang dimana dia merasa bahwa naik di balon Zeppelin itu adalah hal yang asik, dan mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal yang menantang, tapi justru Sam ingin merasakan hal tersebut. Kemudian pada karakter pragmatis, aku tidak perlu pergi ke rumah sakit lagi untuk seterusnya. Dokter Bill sudah jadi. Aku harus ke klinik itu saja. Kalau aku benar-benar sakit, aku boleh tetap di rumah. Itu karena sebentar lagi aku akan mati, barangkali. Jadi berdasarkan definisi dari karakter pragmatis sendiri, sifat pembawaan yang cenderung santai dan acuh tak acuh. Jenis karakter ini dapat lebih mudah berdamai dengan kehidupan dalam berbagai macam keadaan. Jadi mengapa saya memasukkan kutipan ini dalam karakter pragmatis? Karena di situ terlihat jelas bahwa tokoh Sam berada di posisi yang dia sudah berdamai dengan penyakit yang dia derita, sehingga dia dengan enteng saja mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan mati. Maka dari itu saya memasukkan kutipan ini sebagai kutipan yang termasuk dalam karakter pragmatis. Kemudian setelah pembahasan penelitian itu ada implikasi terhadap pendidikan karakter di SMA 1 Al-Mursi dan Setupak. Jadi mengapa saya menyertakan implikasi dalam karyanya ini? Jadi sebenarnya implikasi sendiri itu berperan dalam menjawab pertanyaan sebenarnya apa arti dari hasil penelitian ini. Jadi setelah dianalisis, diklasifikasikan, dan dideskripsikan karakternya, kemudian saya mengaitkannya kepada suatu hal. Nah di sini saya mengaitkannya kepada pendidikan karakter yang ada di SMA 1 Al-Mursi. Nah, pendidikan karakter itu sendiri menurut Thomas Lickona adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian, dalam kaitannya dengan penelitian ini, yakni dengan melakukan analisis karakter tokoh utama dalam novel Ways to Live Forever karya Shelby Nichols ini, dapat memberikan pengetahuan bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda, dan karakter yang berbeda dari setiap orang itu pun dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jadi untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap perbedaan karakter setiap orang itu. Nah, untuk pendidikan karakter sendiri, pendidikan karakter itu penting diterapkan terutama di SMA, karena mengingat bahwa para pelajar SMA ada pada usia remaja yang ingin melakukan banyak hal dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Remaja juga emosional karena sedang dalam masa pencarian jati diri menuju dewasa. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pelajar SMA perlu mendapatkan pendidikan karakter, terutama dari sekolah. Nah, di SMA 1 Al-Mursi sendiri, pembelajaran tentang pendidikan karakter cukup diperhatikan, di mana seluruh peserta didik ditekankan untuk berwatak dan bersikap baik kepada orang lain sebagaimana mestinya. Bila dilihat sekilas, penerapan pendidikan karakter di SMA 1 Al-Mursi Setupak sebenarnya hanya berkisar pada penekanan dan penegasan kepada peserta didik terkait yang semestinya dilakukan, dan menegur peserta didik yang berwatak ataupun bersikap tidak semestinya bila ketahuan. Yang artinya pemahaman pendidikan karakter telah ditanamkan sejak dulu, namun kurang ada upaya peningkatannya.
Selain kurangnya upaya peningkatan pendidikan karakter, meningkatnya jumlah peserta didik di SMA 1 Lipangan Jazet dengan beragam karakter yang dimiliki itu juga menjadi kendala dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah. Kemudian bila kendala-kendala tersebut dibiarkan berlarut-larut, pendidikan karakter akan semakin terabaikan dan karakter peserta didik akan mengecewakan. Untuk itu, sekolah perlu mengupayakan mengupayakan peningkatan penerapan pendidikan karakter, terutama dengan adanya peningkatan jumlah peserta didik setiap tahunnya yang membuat tingkat penerapannya menurun dan tidak merata pada seluruh peserta didik. Jadi dengan mempelajari karya ilmiah ini kita dapat membantu kita untuk mempelajari karakter orang lain, bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk pendidikan karakter di sekolah, menurut saya sekolah perlu mempelajari karakter-karakter setiap peserta didik agar upaya penerapan pendidikan karakter di SMA 1 Organisasi itu dapat berjalan dengan baik dan merata kepada seluruh peserta didik. Kemudian kesimpulan dari bab 4 ini, dari pembahasan penelitian di atas terlihat bahwa tokoh selain memiliki keempat karakter, yakni sanguinis, melankolis, koleris, dan juga pragmatis. Ini menunjukkan karakter seseorang yang tidak selalu sama atau dapat berubah. Namun dalam hasil analisis tadi ditemukan bahwa Sam dominan pada dua karakter atau dua temperamen karakter, yakni melankolis dan koleris. Yang berikut kesimpulan bab 5. Sebagai homo sosialis, seseorang tidak dapat hidup sendiri meskipun dengan perbedaan yang dimiliki. Salah satunya adalah karakter diri. Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tokoh utama dalam novel We Live Forever karya Sally Nichols ini adalah Sam. Dan karakter dari tokoh Sam berdasarkan teori 4 temperamen adalah melankolis dan koleris sebagai karakter yang paling dominan. Jiwa petualangan dan optimis sangat besar dalam diri Sam dalam mencapai apa yang diinginkannya. Di sisi lain, karakter yang menutup diri dan pesimis terhadap diri sendiri yang juga dominan ada pada Sam. Sam juga orang yang pemikir. Ia sangat memikirkan resiko sebelum membuat suatu hal dan sangat memikirkan pemikiran orang tentang dirinya. Seperti pada kutipan tadi, di mana Sam tidak suka pemikiran teman-temannya di sekolah terhadap dirinya dan terhadap penyakit yang dideritanya. Jadi disimpulkan bahwa tokoh Sam dalam novel We Live Forever memiliki karakter campuran, yaitu melankolis dan juga koleris. Mengenai pendidikan karakter di sekolah, perlu lebih ditingkatkan penerapannya. Dalam penelitian ini, analisis karakter tokoh utama dalam novel We Live Forever karya Sally Nichols adalah salah satu wujud konkret bahwa karakter tiap orang itu berbeda-beda dan dapat berubah-ubah atau memiliki karakter campuran. Untuk itu, perlu pemahaman lebih mendalam mengenai karakter-karakter yang berbeda itu, salah satunya adalah dengan mempelajari penelitian ini. Kemudian yang terakhir dari bab 5 itu adalah ada saran. Yang pertama, kepada para pengarang atau penulis karya sastra yang paling berperan penting dalam menulis cerita yang menarik adalah untuk memperhatikan segala detail kecil yang bisa lebih menarik minat orang-orang untuk membaca dan menyesuaikan cerita. Gaya menulis dan gambaran tokoh-tokoh di dalamnya, terutama tokoh utama, dan diperuntukkan untuk siapa tulisan tersebut. Jadi dalam novel We Live Forever ini, menurut saya novel ini bisa dibilang diperuntukkan untuk anak-anak karena tokoh utamanya adalah anak-anak. Namun di sisi lain, menurut saya juga secara penulisan novel ini termasuk novel yang gaya penulisannya cukup sulit kalau untuk dibilang sebagai novel anak-anak, karena mungkin dari karakter dari tokoh utamanya, yakni Sam adalah orang yang suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah, yang berkaitan dengan fakta-fakta dunia dan lain sebagainya. Mungkin itu yang membuat penulisan dalam novel ini cenderung untuk tidak selalu hanya pada anak-anak saja. Kemudian saran yang kedua kepada para pembaca melalui karakter Sam, pembaca dapat belajar sikap sabar yang digambarkan melalui tokoh Sam dalam perjuangan menghadapi penyakit kanker tipe leukemia limfoblast yang diderita Sam.
Selain itu, sikap ambisius dalam mencapai hal yang menjadi impiannya itu juga menjadi sikap yang dapat dipelajari oleh para pembaca. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kepada para pihak yang berkecimpung di bidang pendidikan untuk menerapkan pendidikan karakter secara menyeluruh kepada setiap peserta didik dengan cara yang efektif berdasarkan hasil pemahaman terhadap karakter diri tiap peserta didik. Sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Boleh, tidak mungkin hanya masukan. Saran buat pendidik, tidak hanya pakai karakter, tapi memanfaatkan novel itu sebagai bagian dari pembelajaran di kelas untuk karakter itu. Sekarang menteri baru, kalau dulu itu kurikulum yang merdeka yang lama, bukan yang lama, yang masih sekarang. P5 itu sudah ada satu, Mas Nadiem itu dulu sudah ada sastra masuk sekolah sebelum pembelajaran iklim. Jadi bisa jadi satu sarannya adalah pembelajaran di kelas itu terkait dengan penumbuhan karakter itu, literasinya bisa literasi ke novel. Semi, oh ya, dengan satu hal lagi ya. Alasan utama dia ambil ini, jangan novel ini tidak pernah dipakai. Itu kurang menarik. Alasannya adalah kekuatan dari novel ini, karakter tokoh utamanya itu sangat kuat. Tapi memang novel ini jarang dibaca orang. Tapi alasan utama dia ambil itu adalah karena novel ini punya isi, punya karakter tokoh utama. Kan tadi ada di atas sudah, di bawah ada alasan satu yang dia bilang karena novel ini jarang dipakai kan, tidak usah. Tapi novel ini punya kekuatan sendiri, setelah dia baca dia punya daya tarik, punya magic sendiri yang seperti ini menarik sekali tokohnya Sam, apalagi kan Sam dengan Felix. Felix siapa Felix? Felix itu kan homeschooling, terus yang buat dia mungkin koleris itu karena iklim sebelumnya itu kan orang selalu bertanya ya. Jadi ya dia begitu. Itu masih ada waktu nggak? Masih ada waktu ini. Kalau kumpul data sudah, angka utama tadi sudah itu terus. Nah yang berikut 4 temperamen itu di bab 4 bab 2 itu dia harus masukkan itu teori siapa. Kan sudah ada yang teori abad keberapa itu, tapi itu dimasukkan untuk masuk. Dan tidak mesti juga pengertian pertama pakai KBBI, bisa juga pakai dari buku-buku Sunda. Tadi Pak baca ada satu catatan kaki yang dari Kumparan misalnya tentang analisis data atau apa. Nah itu bisa lihat di teknik analisis data. Terus perpustakaan kita ini punya satu kamus, Pak pernah dapat baca penulisnya Hari Murti Krida Laksana, itu kamus linguistik. Nah itu bisa pakai, ada istilah-istilah linguistik yang di dalam situ yang mungkin sama tahu ada di dalam sastra atau istilah sastra yang itu dia bisa pakai di dalam itu bagus sekali di situ. Selebihnya Pak Provisiat ini sudah luar biasa. Kalau memang dikembangkan, ada Pak Valen yang nanti bantu mengembangkan, itu mungkin bisa sampai pada titik kita bisa menulis jurnal ini, jurnal sastra. Apalagi novelnya dari dia hasil baca, Pak juga penasaran mau baca novel ini. Ada Balon Cepelin tadi Pak bukan di YouTube sini, di Google sini, Balon Cepelin ini apa? Oh ternyata bentuknya kayak begini. Nah sudah lihat pasti kan, sudah lihat. Pak juga sudah lihat itu. Jadi Provisiat ini sudah luar biasa. Yang terakhir satu, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang di atas yang dia punya tuh, kalau memang bisa ucapan terima kasih kepada sekolah duluan. Jadi kita balik, jangan patternnya di belakang. Jadi kepala sekolah, ucapan terima kasih buat kepala sekolah, terakhir kepala sekolah juga ini berikan kesempatan nanti ini mungkin pembimbing, terus kasih ucapan terima kasih buat wali kelas, buat bapak ibu guru misalnya, terus buat teman-teman di kelas. Jadi kita semua mewakili ucapan itu namanya formalitas sebenarnya, tapi ya kita perlu menulis ucapan terima kasih secara strukturnya supaya kepala sekolah kelas kita pembimbing dulu lah. Mungkin itu ya Provisiat. Terima kasih banyak, ini sudah berproses luar biasa. Pak bisa membayangkan betapa menikmatinya dia, atau bukan berdarah-darah ya, menikmati ya proses ini. Pak tahu baik ini proses penulisannya bukan lumayan, ini memang butuh ekstra waktu yang luar biasa, dan itu juga sudah lakukan dengan luar biasa. Provisiat ya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk sekali lagi kepada Bapak-Bapak Pemuji, Pak Andi dan juga Pak Raya. Dan itu tadi, semua yang sudah dikoreksi jangan lupa dicatat ya. Pengalaman membimbing dia, tadi dia bilang dia senang dan juga semangat untuk di bab 4
sama juga ketika membimbing dia juga semangat juga, Pak Jo ikut semangat karena dia cepat untuk tangkap kita omong seperti ini langsung kerja, dan ketika diberikan kembali itu memuaskan dan cepat, sehingga kerjanya cepat dipacu seperti itu. Dan mungkin tadi seperti yang tadi Pak Andi bilang, yang sudah dibuat menurut Pak dengar kau mau ambil kuliah atau komunikasi, kau bisa pikir sesuatu mungkin kau bisa kembangkan ini jadi skripsi, tidak menjadi masalah, ataupun diterbitkan di mana di jurnal atau tidak menjadi masalah. Ingat, semua yang sudah disampaikan oleh Bapak penguji mereka semua itu menjadi bekal untuk depan. Profesi ini lumayan sekali. Apalagi sudah catatan kaki dong, itu ibit opsi itu mantap. Itu masih apalagi mengambil seperti tadi, mengambil novel lalu dikaji menurut teori tertentu, itu lumayan. Novel dikaji dengan teori tertentu, apa teori temperamen itu harus baca banyak, kita harus teliti banyak. Makanya paling punya daftar pustaka ketika kau sediakan kepada Pak, buku banyak ini dibaca banyak, lalu tentang juga apa karakter juga baca banyak. Itu profesi ya, karena sudah kerja yang baik, kerja lumayan, itu menjadi bekal untuk di kemudian hari berproses. Ingat tadi, catat semua yang tadi disampaikan oleh Bapak berdua, lalu diperbaiki secara lebih baik, siapkan secara lebih baik supaya kemudian diberikan kepada sekolah untuk menjadi arsip. Itu saja, Profesi. Terima kasih sudah mengambil sudah mempresentasikan yang terbaik. It's